الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى روح الإمام أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات علي بعلوي ورسوله وفروعه والمنتسبين إليهم خصوصا إلى روح الحبيب محمد بن عبد الرحمن البار والحبيب إدريس بن سالم الجفري والحبيب عبد الرحمن بن أحمد الصقاف وكي هاجي ميمون زبير وجميع شيوخنا ورسول وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويوسع قبورهم ويؤتيهم مغفرة ورحمة ونورا في قبورهم وجميع الأولياء أنت تعلم بأسمائهم من مشارق الأرض ومغاربها وبحرها وبرها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun. Inna hadzal haditha yufidu anna al-amala salihah yakunu sababan lidukhulil jannati ma'a annahu thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lan yudkhila ahadan amaluhul jannata. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yatagammadani Allahu bifadlihi wa rahmatihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Cialbar. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiah, diberikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah, dan semua yang hadir muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas terkait hadis
yang dimana salah satu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya solat 5 waktu dan saya puasa di bulan suci Ramadan, dan saya menghalalkan sesuatu yang halal dan saya mengharamkan sesuatu yang haram, artinya ketika halal saya kerjakan, jika ada yang haram saya tinggalkan, walam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannata, dan saya tidak tambahkan sedikit pun dari amalan tersebut, apakah saya akan masuk ke dalam surga? Maka Nabi menjawab, qala na'am, iya. Makna hadis tersebut telah kita jelaskan, ya, karena hadis ini tidak ada penyebutan zakat di dalamnya, padahal zakat itu wajib. Di hadis ini juga tidak ada penyebutan haji dan umrah, padahal haji itu adalah wajib. Yang ada hanya penyebutan solat dan puasa. Pertemuan lalu sudah kita jelaskan makna daripada hadis tersebut. Jadi orang yang bertanya itu adalah orang yang tidak diwajibkan zakat karena dia adalah orang yang fakir dan tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Ada ulama berpendapat pada waktu itu ibadah haji belum disyariatkan dan belum diwajibkan. Nah, sehingga dia bertanya amalan yang menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Nabi hanya menyebutkan, mengiyakan 2 amalan, yaitu solat 5 waktu dan puasa. Perlu kita ketahui bahwa solat 5 waktu itu pada awal-awal itu semuanya 2 rakaat. Ya, semuanya dua rakaat. Baik fis safar wa fil hadar, baik dalam keadaan safar maupun keadaan di tempat mukim. Kemudian nanti berubah dia, sebagaimana yang saat ini kita amalkan. Ya, zuhur menjadi 4 rakaat, asar menjadi 4 rakaat, maghrib menjadi 3 rakaat, isya menjadi 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Yang tetap bertahan safar. Safarnya itu yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi semuanya 2 rakaat kecuali maghrib. Kalau dalam keadaan safar. Zuhur dikosor. Safarun tawilun, perjalanan yang jauh, kita diizinkan mengkosor, meringkas solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Zuhur menjadi 2 rakaat, asar menjadi 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, isya menjadi 2 rakaat, subuh juga tetap menjadi 2 rakaat. Jadi yang dikosor itu yang 4 rakaat, bukan yang 3 rakaat seperti maghrib. Pada zaman dulu ada yang berfatwa, ya, disebutkan oleh Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki. Ada salah satu tokoh itu ditanya tentang hukum kosor solat maghrib, maka dia mengatakan iya, bisa dikosor jadi 1 rakaat. Kenapa dijawab? Karena ternyata tidak pakar di bidang fikih, dia pakar di bidang yang lain, tapi ditanya karena gengsi yang dia tidak tahu, dia jawab juga. Akhirnya maghrib dikatakan kosor 2 rakaat, tersisa 1 rakaat. Nah, ini fatwa yang ditolak oleh ulama. Yang bisa dikosor hanya 4 rakaat. Kemudian puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diwajibkan puasa, Nabi juga sudah berpuasa. Ada puasa namanya puasa wisol, yang dimana Nabi menyambung-nyambungkan hari-hari sampai 3-4 hari tanpa berbuka. Nah, puasa ini para fuqaha mengatakan hukumnya makruh jika kita amalkan. Sebagian dari mereka mengharamkan
karena itu adalah puasa khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, Nabi menyatakan ketika ada yang berpuasa puasa wisol sama seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memanggil mereka dan Nabi menegur mereka bahwa jangan melakukan puasa tersebut. Itu puasa khusus untuk Nabi. Kemudian Nabi bersabda, "Ana lastu ka hayatikum." Kenapa saya larang kalian puasa sama seperti puasanya saya? Jadi Nabi puasanya bisa dua. Puasa yang mengikuti hukum normal, maghrib baru buka, dan puasa yang Nabi lakukan wisol, 3 hari sampai 4 hari baru berbuka. Yang dilarang yang wisol. Nabi katakan, kalian jangan berpuasa seperti puasaku, puasa wisol yang dimaksud. Alasannya apa? Ana lastu kahayatikum, karena saya tidak seperti kalian. Penegasan dari Nabi, saya tidak seperti kalian. Hayat itu artinya apa? Bentuk. Saya bentuknya tidak seperti kalian. Saya secara fisik sama manusia, tapi saya manusia yang berbeda dengan kalian. Maknanya seperti itu. Makanya Nabi katakan, ana lastu kahayatikum. Saya tidak seperti kalian. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Saya kalau di malam hari tidur, Allah berikan makan kepada saya dan Allah yang berikan minum kepada saya. Ini makna Allah berikan makan kepada saya dan Allah berikan minum kepada saya. Ini maknanya bukan sama seperti kita. Kita yakini semua makanan, minuman yang kita makan itu rizqun minallah, rizki dari Allah. Sama, hakikatnya semua dari Allah. Tapi ketika Nabi nyatakan kalimat tersebut, itu maknanya berbeda. Ada makanan khusus yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ada minuman khusus yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu ketika menggendong cucu beliau, Imam Hasan wa fi riwayah Imam Husain, ketika menangis waktu masih bayi, Nabi masukkan jari beliau ke dalam mulut Imam Hasan, keluar susu yang sumbernya dari surga, dari jari-jarinya beliau. Begitu juga sahabat Nabi ketika kehabisan air, Nabi meminta membawakan satu wadah. Kemudian di wadah itu Nabi letakkan tangan suci beliau di dalam wadah tersebut, keluar air dari jari jemari Nabi Muhammad dan sampai ribuan orang mencukupi air tersebut. Bahkan ulama mengatakan, di antaranya Imam As-Subki, Al-Imam As-Subki mengatakan, air yang paling terbaik adalah air yang pernah keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad. Lebih terbaik dari air Zamzam. Afdalul miyah ma'un qad naba'a baina yaday asabi'i nabil muttaba'. Sebaik-baiknya air adalah air yang pernah keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian air Zamzam, kemudian Kautsar, kemudian Sungai Nil dan sungai-sungai lainnya. Kenapa menjadi air yang paling terbaik? Karena yang bersumber dari jari Nabi keluarnya air itu, kata Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, kemudian disyarahi dalam kitabnya berjudul Muntahasul oleh Syekh Yusuf Al-Lahji, menyatakan karena air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad itu sumbernya dari surga secara langsung. Dari surga. Ada mata air surga namanya Salsabila. Ada juga telaga surganya Nabi, kata Imam Mujahid yang dikutip oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, meriwayatkan dari Imam Mujahid mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu al-kautsar,
Ini di antara tafsirannya. Tafsirannya banyak. Ada yang menafsirkan Al-Kautsar turunannya yang begitu banyak. Ada yang mengartikan Al-Kautsar karunia yang berlimpah yang Allah berikan. Tapi Imam Mujahid menafsirkan apa? Nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah telaga khusus yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa sungai di dalam surga. Nahrun fil jannah. Jadi berbeda ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpuasa, ada puasa khusus, ada puasa umum. Kita ngikut yang umum, bukan yang khusus. Sebagaimana solat malamnya Nabi Muhammad, hukumnya berbeda dengan kita. Kita ini solat malamnya, solat malam ini ada dua macam. Ada qiyamul lail, ada tahajud. Sehingga ulama bernama Al-Imam Al-Ajri, ia menulis satu kitab berjudul Fadlu Qiyamil Lail wa Tahajud, keutamaan Qiyamul Lail dan Tahajud. Kata dan itu membedakan dua hal yang berbeda, bukan sama. Ya, karena sebagian juga ada yang mengartikan tahajud Qiyamul Lail sama, enggak, berbeda. Qiyamul Lail dengan tahajud berbeda. Kesamaannya sama-sama dilakukan di waktu malam. Tapi bedanya adalah Qiyamul Lail itu solat, baik solat witir, solat tarawih yang dilakukan masuk Qiyamul Lail. Tapi kalau tahajud disyaratkan tidur walau lahadzatan, ada tidurnya walaupun sesaat, dia bangun dari tidur, dia solat, namanya tahajud. Nah, hukum ini dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, bukan sunnah. Hukumnya wajib untuk Nabi Muhammad. Antum bisa bayangkan begitu besar tanggung jawabnya Rasulullah. Salatnya 5 waktu plus ditambah yang tahajud wajib. Turunlah ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini perintah kepada Nabi, wahai yang berselimut bangunlah malam. Perintah di sini wajib kata ulama. Awalnya mau diwajibkan kepada umat karena umat sering mengikuti solat tersebut bersama Nabi, tapi Nabi berdoa kepada Allah jangan diwajibkan kepada umatnya, cukup diwajibkan kepada beliau saja, karena beliau tahu kalau diwajibkan kita gagal semua. Ya, tahajud nih paling afdolnya sepertiga malam atau tengah malam itu, dan tidak semua mampu melakukan itu. Nah, sehingga dikatakan solat malam ini adalah tradisinya kaum solihin terdahulu. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus solihin qablakum. Hendaklah kalian qiyamul lail, mendirikan solat malam, karena solat malam itu kebiasaannya orang soleh. Yang dimaksudkan oleh Nabi orang soleh, pertama para rasul, para nabi, para aulia, itu mereka semua melakukan solat malam. Bahkan dikatakan dalam kitab Tajul A'ras, la tuqadul wilayah illa fi jawfil lail. Tidaklah dilantik seorang menjadi wali kecuali dilantiknya di tengah malam. Di tengah malam dia lagi ibadah, diangkat oleh Allah menjadi aulia. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bu sholihin qablakum. Hendaklah kalian qiyamul lail, karena dia menjadi tradisinya orang-orang soleh sebelum kalian. Gurbatun ilallahi ta'ala. Fadilah solat malam yang pertama, gurbah ilallah, menjadi dekat dia dengan Allah. Wa minal lail fatahajjud bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Oh, bangunlah sebagian malam kalian untuk tambahan solat kalian di waktu malam. Semoga dengan solat tersebut Allah mengangkat kalian ke derajat maqam mahmuda, maqam yang mulia. Itu yang pertama. Jadi ketika seorang hamba dia solat di tengah malam, fadilah pertama gurbah ilallah. Dia menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Gurbatun ilallah.
Yang kedua, manhatun anil ithim, dosanya dihapus oleh Allah. Manhatun anil ithim. Yang ketiga, takfirun lisayyi'at, menjadi kafarat atas kesalahan-kesalahannya. Di situ Nabi bedakan dosa dengan sayiat. Dosa di sini adalah perbuatan maksiat. Sayiat mungkin perbuatan kita itu lalai, lupa, ada kekurangan-kekurangan, itu dikafarat dengan salat malam. Dan yang keempat, kata Nabi, matradatun, ya, lidda anil jasad. Dengan salat malam menghilangkan semua penyakit dalam tubuh. Jadi dapat 4 fadilah. Gurbah ilallah, menjadi dekat dengan Allah. Yang kedua, dosa diampuni Allah. 3, kesalahan dikafarat oleh Allah. Dan yang keempat, fisiknya itu Allah hilangkan dari segala penyakit. Itu dengan salat malam. Nah, ini sekilas bagaimana Nabi memiliki satu tanggung jawab yang besar. Tidak mudah, ya, harus menyampaikan dakwah, tidak boleh satu ayat terlupakan. Makanya ketika turun firman al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu semuanya sudah disampaikan oleh Nabi. Dan pada waktu itu dakwah sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Karena tugasnya Nabi itu kepada seluruh manusia. Dan tidak mungkin sempurna dakwah tersebut kecuali sudah tersampaikan kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutus dirimu terkecuali kepada seluruh manusia. Sudah tersampaikan. Ayat Al-Quran yang Allah turunkan, Allah nyatakan berat isinya. Inna sanulki alaika gaulan thaqila. Salat tahajud berat, tapi hebatnya Nabi bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Dengan sempurna, ya. Dan disiplinnya luar biasa. Tidak pernah bosan dalam ibadah. Ibadahnya para anbiya, para rasul, makin lama makin susah, makin besar ujian, makin nikmat ibadah mereka, makin dekat dengan Allah, makin tinggi imannya. Berbeda dengan kita, ada pasang surut, ada Yazid, ada Yankus, kadang naik, kadang turun. Tapi ibadahnya para anbiya Yazid wala Yankus, dia naik terus, tidak pernah turun. Coba kita lihat, kita pelajari sejarah mereka. Semua para nabi diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat luar biasa. Tapi tidak ada yang minta pensiun jadi nabi. Ya Allah, kayaknya berat bagi saya jadi nabi, saya mau minta pensiun. Tidak, semuanya tetap teguh di situ. Bahkan mereka makin dekat kepada Allah, makin menikmati itu. Ya, di balik ujian itu ada cintanya Allah. Di balik ujian itu ada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu Nabi mencontohkan cara beramal yang baik itu adalah beramallah atas dasar cinta. Itu amalan yang paling tertinggi. Al-amalu 'alal mahabbati la yadkhulul futur. Jika kita mengamalkan sesuatu karena dasar cinta, maka tidak akan pernah terasa lelah dan capek dalam amal tersebut. Dia akan rasakan kenikmatan. Ya, sebagaimana dikisahkan Qais bin Malih yang tergila-gila kepada Laila. Dia cium dinding-dinding rumahnya Laila. Kemudian dia mengatakan, saya mencium ini dinding bukan karena saya cinta kepada dindingnya, tapi man sakana diyara, tapi saya mencium dinding ini karena saya cinta kepada orang yang menghuni rumah ini. Nah, kalau sudah magom seperti itu dalam ibadah, maka ibadah itu terasa indah. Ibadah itu terasa manis. Lebih manis, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ya, sampai dikatakan Qais bin Malih ketika sudah menjadi majnun, menjadi gila. Syekh Mutawalli Sya'rawi ceritakan dalam risalah latifahnya beliau, dibawa oleh orang tuanya melaksanakan ibadah haji, kemudian
berharap dapat instruksi dari guru, coba kau doa di depan Ka'bah, di Multazam, itu tempat mustajab. Suruh Qais bin Malik doa agar Allah angkat penyakitnya, penyakit gilanya, tergila-gila kepada Laila. Ini hanya simulasi ya. Jadi intisari ceritanya Laila Majnun jangan kita lihat sebagai pacaran, jangan. Kita lihat hakikatnya. Begini loh, kalau sudah cinta kepada Allah sama seperti ini. Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, keadaannya sama seperti Qais bin Malik di saat mencintai Laila. Maka di bawahlah ini Qais bin Malik di Multazam. Kata ayahnya, wahai Qais, doa kepada Allah biar Allah sembuhkan penyakitmu. Kamu sudah tergila-gila. Sudah tergila-gila kepada Laila. Maka Qais bin Malik mengangkat tangan, dia berdoa, ya Allah, jika penyakitku ini karena cinta kepada Laila, maka jangan hilangkan cinta ini, tapi tambahkanlah penyakit ini. Dia minta ditambah penyakit lagi, tambah cinta lagi. Itu yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis, hubbuka syai'an yu'mi wa yusim. Cintamu pada sesuatu membutakan kamu, membuat kamu gelap, buta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau bersama Nabi menatap Ka'bah. Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, hadhil Ka'bah. Wahai Abu Bakar, ini Ka'bah warnanya hijau. Padahal realitanya warnanya hitam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Benar ya Rasulullah, itu Ka'bah warna hijau. Yang di belakang mendengar, bagaimana warna hijau? Jelas-jelas itu hitam. Maka selesai Nabi pergi, mereka menahan Sayyidina Abu Bakar dan bertanya, wahai Abu Bakar, tadi Nabi tanya kepada engkau, ini Ka'bah warna hijau. Nabi nyatakan demikian. Padahal jelas-jelas kau lihat sendiri, Ka'bah itu warna hitam, bukan warna hijau. Lantas kenapa kau mengiyakan itu, mengatakan itu warna hijau? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku membohongi mataku untuk membenarkan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mengatakan begitu, ya sudah ikut. Karena Nabi Muhammad sempurna. Bagaimana cara tetap yang salah itu? Kalau ada orang mengatakan Ka'bah itu warna hitam, sedangkan Nabi Muhammad mengatakan hijau, saya tetap katakan Ka'bah itu warna hijau. Karena yang mengatakan Nabi Muhammad. Bisa jadi Nabi melihat hakikatnya. Bisa jadi Nabi melihat bukan yang di dunia Ka'bahnya, yang di surga. Bisa jadi. Nah di sini juga Nabi mau menguji kalau orang sudah cinta sesuatu, apa yang dikatakan oleh kekasihnya dia hanya mengiyakan saja. Dia tidak pernah mengingkari walaupun itu salah. Dan tentunya ketika cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad, walaupun cinta itu cinta yang buta, dia adalah cinta yang nilainya ibadah. Beda dengan cinta kepada makhluk. Nah, oleh sebab itu Nabi contohkan bagaimana beribadah kepada Allah alal mahabbah, dengan dasar cinta. Maka terasa itu kenikmatan di dalam ibadah tersebut. Nah, salah satu ciri orang kalau ibadahnya sudah cinta, ya memang ini magom goyah magom, puncak dari magom ibadah. Satu ketika Qais bin Malik berjalan, dia melihat ya ada seekor anjing lewat. Dia mengenali ini anjingnya miliknya Laila. Ini ketahui ya, kalau mazhab Maliki anjing itu tidak najis. Mereka piara anjing tidak haram. Tapi jangan dijadikan fatwa digunakan di Indonesia. Kita mazhab Syafi'i itu najis. Bahkan najis yang level tertinggi, namanya an-najasatul mughalladhah, najis berat. Nah, dia melihat ada anjing, dia kenali ini anjingnya Laila. Dia ikuti itu anjing. Sudah cinta nih, semua yang terikat dengan kekasihnya dia cinta. Dia ikuti terus sampai tidak sadar nih anjing masuk ke masjid. Ada orang sedang sholat berjamaah. Itu anjing lewatin tuh orang yang sedang di saf lagi sholat, lewatin. Qais juga ikut.
Jadi goes juga sudah tidak lihat kanan kiri. Dia hanya fokus, anjingnya Laila, anjingnya Laila, anjingnya Laila. Dia ikuti terus sampai keluar di pintu sebelah. Salah satu sahabatnya Qais melihat, lagi sholat dia lihat, ini kenapa ini orang? Kita lagi sholat, dia lewat. Maka selesai sholat, ini sahabatnya Qais bin Malik, dia mengejar Qais bin Malik. Akhirnya ketemu. Dia tahan tuh Qais bin Malik. Kau kenapa tadi masuk ke masjid? Lewatin kami yang sedang sholat. Nah, ditahan itu anjingnya sudah pergi. Dia mengatakan, saya mengejar anjingnya Laila. Kau tidak tahu kami lagi sholat. Saya sudah tidak bisa melihat yang di kanan yang di kiri. Pikiran saya hanya anjing tersebut. Karena saya sudah cinta kepada Laila. Cinta itu buta. Sudah membutakan saya. Saya sudah tidak kenal keadaan di sekitar saya. Yang saya kenal hanya ini anjing milik Laila. Laila, anjingnya Laila. Tidak ada yang lain. Kemudian Qais bin Malik mengatakan, kamu itu yang aneh. Mengaku cinta kepada Allah, sedang menghadap kepada Allah, kok masih bisa melihat saya? Kalau kau benar-benar cinta kepada Allah dalam ibadah, harusnya keadaanmu sama sepertiku. Siapapun yang lewat, tujuan kamu, pikiranmu hanya tertuju kepada Allah. Kamu tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di kanan kirimu. Oh, berarti kamu belum benar cintanya. Kata dia, benar juga. Harusnya saya ibadahnya sama seperti Qais bin Malik kalau sudah magomatnya mahabbah. Nah, beginilah yang dilakukan oleh para aulia. Mereka beramal, sekali lagi Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan amalan ikhlas itu 3 motivasi dalam amal. Masih diterima oleh Allah insyaallah dan dianggap sebagai amalan yang ikhlas. Yaitu dia beribadah hanya ingin mencari surganya Allah. Ini adalah amalan yang ikhlas, diterima oleh Allah. Yang kedua, dia beramal karena takut masuk neraka, juga masih dikatakan ibadah yang ikhlas. Yang ketiga, dia tidak berharap kedua-duanya. Dia lakukan itu karena cinta, karena syukur. Nah, inilah level yang tertinggi. Nah, sehingga dikatakan di sini hadis ini memiliki makna amal soleh itu adalah satu sebab. Amal soleh adalah satu sebab yang memasukkan ke dalam surga. Walaupun Nabi pernah menyatakan dengan tegas bahwa lan yudkhila ahadan amaluhul jannata. Ya, tidak ada atau tidak akan amal itu memasukkan seorang pun ke dalam surga. Jadi amal itu bukan yang memasukkan kita ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, engkau juga demikian wahai Rasulullah? Qal, Nabi bersabda, wala ana, iya saya juga. Illa an yatagammadani Allahu bifadli wa rahmati, terkecuali saya masuk ke dalam surga karena Allah mencurahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepadaku. Ini hadis bukan maknanya Nabi tidak dijamin surga, tidak. Nabi sudah tentu di dalam surga. Tapi Nabi sedang menjelaskan hakikat bahwa amalan kita ini tidak bisa, kalau dihitung-hitung harganya untuk membeli surga itu tidak pas uangnya. Seandainya amalan kita ini dinominalkan dengan angka, semua kita beramal soleh, mau 10 triliun itu tidak akan bisa membeli surga, karena surga itu mahal. Tapi Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga karena hakikatnya Allah sayang kepada kita, rahmat kepada kita. Nah, sehingga dikatakan inna rahmati sabagat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Juga di dalam Al-Quran dikatakan inna rahmatallahi wa fi tafsir, ya, tafsirnya Alusi Al-Baghdadi Ruhul Ma'ani mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wassalihin, sesungguhnya
kasih sayang Allah dekat kepada orang yang berbuat baik dan orang-orang yang soleh. Jadi amal kita itu hanya sebagai pengantar untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Tapi bukan hakikat amal itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena amal kita murah. Kita taruhlah untuk analogi lebih mudah, surga itu harganya itu 20.000 triliun misalnya. Ya paling enggak kalau ibadah kita dapat 2 juta. Belum cukup beli surga. Tapi kok bisa masuk surga? Ya karena Allah sayang kepada kita, sudah. Padahal tidak untung sama sekali Allah. Dengan uang segitu tidak ada untung. Itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Nah, sehingga di sini dibawa satu kisah ya oleh musannif hadzal kitab, dan kisah ini sudah bisa menjawab makna hadis tersebut, bahwa kita tidak masuk surga karena amal. Bukan berarti tidak beramal. Amal itu syarat yang dimana mendatangkan rahmatnya Allah. Karena di hadis ini mengatakan kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah dengan amal. Tapi bukan berarti amal itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Nah, ini kisah ajib. Di sini dikatakan sesungguhnya sebagian anna ba'da ubadi Bani Israel, ada ahli ibadah dari Bani Israel. Ini kisah-kisah Israiliyat yang dimana dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad. Kalau dijelaskan oleh Nabi Muhammad, kisah itu bisa kita ambil. Apalagi ini riwayat yang sahih. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Sebagian para ahli ibadah dari Bani Israel, ada salah satu dari ahli ibadah Bani Israel, kana yata'abbadu fi jaziratin, dia beribadah di satu pulau. Ini seorang diri. Kerjanya adalah ibadah setiap hari. La ya'rifuha ahadun, tidak ada satupun manusia mengenal dirinya dan mengetahui lokasi pulau tersebut. Jadi pulaunya pulau yang terpencil, gak ada penghuni, hanya dia sendiri, dan dia hanya sibuk ibadah. Wa anbatallahu lahu syajarata rummanin ya'kulu minha wa 'aina ma'in tarwihi. Allah Ta'ala tumbuhkan baginya satu pohon delima, pohon rumman, pohon delima. Pohon delima ini dia gunakan, dia konsumsi untuk makanan sehari-harinya. Jadi ini masuk bab keramat. Ya Allah tumbuhkan pohon delima yang dia makan dari pohon tersebut buah delima. Wa 'aina ma'in tarwihi, Allah munculkan juga mata air yang dia gunakan untuk minum, untuk kebutuhannya. Fa baqiya kadzalika 500 'am, dia ibadah sampai 500 tahun di pulau tersebut. Kita punya umur aja nggak sampai tuh 500 tahun. Paling-paling tinggi 100 tahun lebih. Kalau zaman sekarang 100 tahun lebih, itu juga sudah jarang. Ini 500 tahun, umur umat terdahulu panjang. 500 tahun semuanya digunakan ibadah di pulau terpencil tersebut. Thumma sa'ala rabbahu azza wa jalla an yaqbidahu sajida, dan dia selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau memang tiba ajal, cabut nyawanya dalam keadaan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafa'al, ternyata Allah ijabah itu, dia meninggal dalam keadaan sujud. Kurang apa? 500 tahun ibadah, tidak pernah maksiat, meninggalnya sujud. Gak pernah maksiat, tidak hidup sama manusia, hatinya bersih. Mau iri hati sama siapa? Gak ada orang di situ. Mau benci sama siapa? Mau dendam sama siapa? Mau hasut sama siapa? Mau ria sama siapa? Gak ada. Bersih amalnya, suci, hatinya bersih, amalannya makbul, diterima oleh Allah, tidak maksiat, meninggalnya
sujud. Fa ukhbira anhu alaihi salatu wassalam, kemudian dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yu'ta bihi yaumal qiyamah, orang tersebut nanti di hari kiamat akan digiring, dibawa oleh malaikat. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, idhabu bihi ilal jannati birahmati, wahai malaikat, masukkanlah dia ke dalam surga dengan sebab rahmatku, kata Allah. Fayaqul, protes nih hamba, dengan rahmatnya Allah yang 500 tahun kemarin kemana? Maksudnya begitu, ya. Ala sabilil hikayah, saya mempermudah biar kita mudah paham. Dia protes karena dia merasakan, saya ini sudah susah payah ibadah 500 tahun. Kok masuk surganya bukan karena amal saya? Tapi Allah nyatakan, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Dia protes. Fayaqulu ya Rabbi bal bi'amali, wahai Allah, tidak salah itu, saya mau koreksi. Tuhan dikoreksi sama Allah. Saya mau koreksi ya Rabb, bukankah yang menyebabkan saya masuk surga karena amalku 500 tahun aku beramal, beribadah kepadamu. Fayaqul, Allah Ta'ala berfirman, wahai malaikat, hasibuhu, kalau dia mau hitung-hitungan dengan saya, ayo kita hitung, kata Allah Ta'ala. Wahai malaikat, hitung nikmat mata yang dia gunakan untuk melihat. Nikmat mata baru satu nikmat. Timbang dia, ditimbang di satu timbangan, nikmat melihat di satu timbangan, dan di timbangan yang lainnya amalnya yang 500 tahun. Fala tafi ibadatuhu biha, ternyata ibadahnya 500 tahun tidak mampu atau tidak bisa lebih berat dari nikmat mata. Nikmat mata lebih berat dari ibadahnya 500 tahun. Maknanya bahwa nikmat mata itu dengan ibadahnya 500 tahun itu tidak sebanding. Nikmat mata itu jauh lebih besar. Itu baru satu nikmat. Fayaqulu ya Rabbi, nah, kemudian dia mengatakan, dia sudah saksikan ternyata nikmat melihat itu kalah, baru nikmat melihat sudah kalah dia dengan ibadahnya 500 tahun. Maka dia mengatakan, ya Rabbi, kalau begitu adkhilni jannata birahmatika. Saya tarik tadi pernyataan saya, protes saya. Kalau begitu ya Allah, tolong masukkan saya ke dalam surga dengan rahmatmu. Fayaqulu izhabu bihi ilaiha birahmati, wahai malaikat, bawalah dia masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Itu. Jadi ini semua kasih sayangnya Allah. Tadi malam saya renungkan, Allah itu punya rahmat di semua sisi kehidupan kita. Allah ciptakan ikan tidak satu jenis. Ikan hidup di laut yang sama. Tapi ketika ikannya jenis berbeda, rasanya beda. Ada ikan tuna rasa beda. Ikan kerapu rasanya beda. Ikan cakalang rasanya beda. Coba bisa bayangkan semua ikan di dunia rasanya satu. Jadi hal-hal kecil begitu, rahmat Allah ada di situ. Pisang juga begitu. Pisang macam-macam, jenisnya sama pisang, tapi beda. Ada pisang Ambon, rasanya beda. Pisang Mas, rasanya beda. Pisang Mulu Bebe, rasanya beda. Tapi jenisnya pisang. Dan semua buah begitu. Subhanallah. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia, kami tahu manusia itu punya sifat bosan. Maka dengan rahmatku aku hidangkan semua nikmat tersebut dengan variasi rasa, agar memberikan rahmatku kepada mereka dari masalah lidah mereka mengkonsumsi makanan. Aku perhatikan itu. Rahmat juga di muka kita. Air liur tawar, ya, yang di hidung rasanya asin, ya?
Yang di mata rasanya beda juga cairannya, di telinga pahit. Coba bisa bayangkan, di satu wajah ada cairan yang berbeda, kata Imam Ja'far Shadiq. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka dia akan bisa salah tempat. Bisa saja diciptakan asal-asalan saja, tahu-tahu di telinganya manis, tidur semut sudah masuk semua. Tapi sengaja disetting di telinga pahit agar bakteri atau benda-benda kecil ataupun hewan atau serangga yang masuk secara otomatis ketika dia memakan kotoran yang ada di telinga yang cairannya itu pahit, akan secara otomatis akan mematikan itu, sehingga telinga kita terjaga. Lihat rahmatnya Allah ada di situ. Karena ini tidak ada penutup. Yang di mata ada cairan. Dalam ilmu kedokteran tentang mata, ulama kita sudah bahas, namanya Ibnu Haysum dalam kitabnya Al-Manzor, kitab optik. Dia orang pertama yang menemukan optik, orang pertama yang membuat dan menciptakan kamera, orang pertama yang membuat proyektor, orang pertama yang menemukan teori melihat apakah dengan cahaya ataukah dengan matanya. Itu sudah dibahas abad ketiga keempat Hijriah oleh Ibnu Haysum. Dia sampai mengatakan, saya ini awal-awal belajar ilmu agama semua saya belajar. Nah, saya bingung, sudah habis nih ilmu agama saya pelajari, mau belajar apa lagi? Usul fisika bisa, kimia bisa, matematika bisa. Dia bilang kalau masih ada ilmu lagi yang lain, saya mau belajar semuanya. Tapi ilmu yang saya pelajari, guru-gurunya sudah habis. Semua guru-gurunya itu mengatakan semua ilmu kami sudah ajarkan. Dia cari keliling, sudah gak ada yang lebih pakar dari dia. Namanya Ibnu Haysum. Dia mengatakan mata ini kalau tidak ada cairan, dia kering, dia akan mengempis dan hancur. Makanya Allah Ta'ala berikan cairan terus ada. Dan dia juga sebagai pelindung. Di mata juga ada pelindung bulu mata, lihat. Subhanallah, setting. Tidak salah setting. Kalau bulu matanya di sini repot. Pas di sini, pas persis. Alis juga begitu. Itu dengan ahsanul khaliqinnya Allah. Sebaik-baiknya pencipta itu benar. Begitu di mulut juga. Coba liurnya rasanya kayak di hidung. Liur di sini tawar. Tawar itu netral. Semua rasa bisa dirasakan. Manis bisa, asam bisa. Coba sekarang ganti. Tertukar. Yang di hidung cairannya pindah ke mulut, atau yang di telinga yang pahit tadi cairannya di mulut, maka semua makanan rasanya pahit. Tidak ada kenikmatan di dalam mengkonsumsi makanan. Allah setting, Allah pilih, oh yang di mulut dia tawar, padahal di satu wajah, kata Imam Ja'far Shadiq. Jadi rahmatnya Allah Ta'ala sangat luar biasa. Saya pernah baca kitabnya Imam Ghazali. Ya, tapi ini jangan dijadikan rujukan ya, karena bahaya juga. Tapi ini sekedar kisah saja, bahwa rahmat Allah itu begitu luas. Nah, saya katakan ini jangan jadikan hukum, karena nanti orang-orang yang malas ibadah jadikan ini hukum. Padahal di sini sedang membahas rahmatnya Allah itu luas. Jadi diceritakan ada dua orang saudara, Allah adili mereka di hari kiamat. Saudaranya yang satu ini orang baik, orang taat ketika hidup di dunia, orang soleh. Dan saudaranya yang satu ini adalah ahli maksiat, orang yang tidak baik, tidak taat. Ketika kedua saudara ini diadili oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tanya kepada dia, ya fulan, kau masuk surga dengan rahmatku. Baik ya Allah, saudaranya bilang begitu. Tiba-tiba datang orang ketiga. Dia punya kawan waktu hidup di dunia, dia datang. Allah Ta'ala suruh berbaris sejajar kalian bertiga. Yang satu ini dia baik, masuk surga karena rahmatku, maka dia masuk surga. Dia tidak protes kayak yang tadi. Ya sudah, karena rahmat Allah, memang rahmat Allah, masuk surga, masuk. Nah, sisa dua orang ini adalah orang yang tidak baik. Allah perintahkan yang satu, wahai malaikat, ini yang satu seret dia, masukkan ke dalam neraka.
Waktu malaikat mau seret ke dalam neraka, dia tarik-tarikan sama malaikat, tidak mau masuk neraka. Jadi malaikat bawa, dia tarik juga, tidak mau ke arah sana neraka, dia mau ke arah sebaliknya, menuju ke surga. Nah, dia dua pintu. Akhirnya malaikat ini sudah emosi, malaikat sampai emosi, mau masuk neraka, tarik-tarikan lagi, tidak mau. Maka Allah Ta'ala menyaksikan itu. Allah mengatakan, ya malaikati kifu, wahai malaikat, berhenti sesaat. Allah tanya kepada dia, kenapa kamu tidak mau masuk neraka? Saya sudah nyatakan masuk neraka, taat sudah masuk neraka. Kata ini hamba, saya masih mengharapkan mungkin ada sedikit rahmatmu ya Allah kepada saya. Ini detik-detik terakhir nih. Saya punya amalan yang saya andalkan hanya satu, harap rahmatmu. Mungkin masih ada setitik kasih sayangmu kepada hambamu ini. Mungkin kau maafkan saya. Allah katakan, wahai malaikat, karena dia sudah mengharapkan rahmatku, prasangka baik kepadaku, sekarang masukkan dia ke dalam surga. Ini yang saya bilang bahaya nih, yang malas ibadah nih. Iya kalau berhasil, kalau gak berhasil, nanti di hari kiamat saya minta rahmatnya Allah. Belum tentu dikasih. Memang ada jaminan. Tapi ini Imam Ghazali menceritakan apa? Rahmatnya Allah itu luar biasa. Kemudian yang satu, Allah suruh, wahai malaikat, bawa nih yang satu ini ke neraka. Malaikat belum sempat pegang tangannya, dia sudah lari menuju ke neraka. Lari dengan kencang-kencangnya menuju neraka. Lebih aneh lagi, orang biasanya semangat masuk surga, dia ini semangat masuk neraka. Allah Ta'ala teriak dengan firman-Nya, ya abdi kif, wahai hambaku, berhenti, tunggu dulu, berhenti. Dia berhenti. Kenapa kamu semangat masuk neraka? Orang semua takut masuk neraka. Saya suruh masuk neraka, bukannya berjalan kayak yang tadi, dia tidak mau, malahan kamu lari cepat untuk masuk ke dalam neraka. Dia mengatakan, ya Allah, saya ini malu. Dulu ketika saya hidup di dunia, semua perintahmu tidak ada satupun saya taati. Semua laranganmu saya ingkari, saya maksiati. Mungkin saat ini waktunya saya tunjukkan diri saya menjadi hamba yang taat kepadamu. Walaupun kau suruh saya masuk ke dalam neraka. Kata Allah, Masya Allah, sudah. Wahai malaikat, bawa ini hamba ke surgaku. Karena dia sudah taat kepadaku. Jadi rahmat dan taatnya kepada Allah, ini dua sebab yang mendatangkan ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah itu yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah taala berikan kita istiqamah fit ta'ah wal ibadah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.